Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Marisa, BP 19010710 dari kelas 3AD3 Akuntansi, nomor urut 3, akan menjelaskan materi mengenai manajemen kas. Happy watching! Apa sih manajemen kas itu? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian dari kas. Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Jadi, manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi dan memberikan manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya likuid yang dimilikinya secara tepat. Apa-apa aja sih ruang lingkup dari manajemen kas ini? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan. Yang kedua, motif untuk memiliki uang kas. Dan yang ketiga, budget kas dan tujuan dari penyusunannya. Langsung aja kita masuk ke ruang lingkup yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan terdiri dari 3. Yang pertama, perimbangan antara aliran kas masuk mengenai kuantitas maupun timing antara cash inflow dengan cash outflow dalam suatu perusahaan. Ini berarti bahwa pengeluaran kas, baik mengenai jumlahnya maupun mengenai waktunya, akan dapat dipenuhi dari penerimaan kasnya, sehingga perusahaan tidak perlu mempunyai persediaan besi kas yang besar. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan untuk menjaga likuiditas perusahaan perlu membuat perkiraan atas estimasi mengenai aliran kas di dalam perusahaan. Apabila aliran kas senyatanya selalu sesuai dengan estimasi, maka perusahaan tersebut tidak perlu menghadapi kesukaran likuiditas, sehingga tidak perlu mempertahankan adanya persediaan besi kas yang besar. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik antara bank-bank. Apabila pimpinan suatu perusahaan telah berhasil mendapatkan hubungan yang baik dengan bank, akan mempermudah baginya untuk mendapatkan kredit dalam menghadapi kesukaran finansial, baik itu yang disebabkan karena adanya peristiwa yang tidak diduga maupun sebaliknya, sehingga perusahaan ini tidak perlu mempunyai persediaan besi kas yang besar. Selanjutnya yaitu motif untuk memiliki uang kas. Menurut John Maynard Keynes, terdapat 3 motif untuk memiliki uang kas. Yang pertama, kebutuhan kas untuk transaksi. Transaksi motif diperlukan dalam pelaksanaan operasi usaha perusahaan. Yang kedua, kebutuhan kas untuk berjaga-jaga, yaitu untuk mengantisipasi aliran kas masuk atau keluar yang tidak kontinu dan sulit untuk diperkirakan. Yang ketiga, kebutuhan kas untuk berspekulasi, yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh laba yang lebih besar di luar usaha pokok dengan membeli efek. Kita masuk ke ruang lingkup yang ketiga, yaitu tujuan penyusunannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu budget. Budget adalah suatu rencana yang terorganisir dan menyeluruh yang dinyatakan dalam satuan uang mengenai kegiatan operasi dan penggunaan sumber-sumber daya perusahaan untuk suatu periode tertentu di waktu yang akan datang, yang formal dan sistematis, daripada pelaksanaan yang tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Budget kas sendiri dapat disusun untuk periode bulanan ataupun kuartalan. Pada dasarnya, budget kas dibedakan dalam 2 bagian. Yang pertama, estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang berkumpul, penerimaan bunga dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan-penerimaan lainnya. Dan yang kedua, estimasi pengeluaran yang digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran utang-utang, pembayaran upah buruh, pengeluaran untuk biaya penjualan, premi asuransi, pembelian aktiva tetap, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Tujuan dari penyusunan anggaran kas ini adalah, yang pertama, mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum. Yang kedua, sebagai suatu alat untuk mengestimasikan semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijakan keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi. Dan yang keempat, sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijakan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian untuk tercapainya tujuan perusahaan. Untuk lebih jelasnya bagaimana menyusun budget kas, perhatikanlah contoh di bawah ini. PT Dewa Dewi menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 6 bulan dalam tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama, estimasi penerimaan. 1.
Hasil penjualan tunai yang diterima setiap bulannya. Pada bulan Januari 4 juta rupiah, Februari 5 juta, Maret 7 juta 300, April 9 juta 600, Mei 8 juta, dan bulan Juni 9 juta. Yang kedua, piutang yang berkumpul setiap bulannya. Untuk bulan Januari 4 juta, Februari 5 juta, Maret 6 juta 500, April 7 juta 600, Mei 6 juta 600, dan Juni 6 juta 700. Yang ketiga, penerimaan lainnya. Januari 2 juta, Februari 2 juta, Maret 2 juta 200, April 1 juta 800, Mei 1 juta 400, dan Juni 1 juta 240 ribu. Sedangkan untuk estimasi pengeluarannya, yang pertama, pembelian bahan mentah secara tunai setiap bulannya. Untuk bulan Januari 6 juta rupiah, Februari 6 juta, Maret 5 juta rupiah, April 5 juta 500, Mei 6 juta, dan Juni 6 juta. Yang kedua, pembayaran upah buruh setiap bulannya. Untuk Januari 2 juta 500, Februari 2 juta 500, Maret 2 juta, April 2 juta 500, Mei 2 juta 500, dan Juni 2 juta. Yang ketiga, pengeluaran untuk biaya penjualan setiap bulannya. Januari 2 juta, Februari 3 juta, Maret 2 juta, April 2 juta, Mei 2 juta 500, dan Juni 2 juta 300. Dan yang terakhir, pengeluaran untuk biaya administrasi dan umum setiap bulannya. Januari 3 juta 500, Februari 3 juta 500, Maret 4 juta, April 4 juta, Mei 4 juta, dan Juni 4 juta 200. Sedangkan yang terakhir 5, pembayaran pajak perseroan dalam bulan Maret yaitu 1 juta rupiah. Dapat disusun budget kas untuk tahap pertama yaitu estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasinya perusahaan sebagai berikut. Hasil penjualan piutang untuk bulan Januari 4 juta, Februari 5 juta, Maret 7 juta 300, April 9 juta 600, Mei 8 juta, dan Juni 9 juta. Untuk penagihan piutang untuk bulan Januari 4 juta, Februari 5 juta, Maret 6 juta 500, April 7 juta 600, Mei 6 juta 600, dan Juni 6 juta 700. Untuk penerimaan lain-lain, Januari 2 juta, Februari 2 juta, Maret 2 juta 200, April 1 juta 800, Mei 1 juta 400, Juni 1 juta 240. Jadi, total penerimaan untuk bulan Januari 10 juta, Februari 12 juta, Maret 16 juta, April 19 juta, Mei 16 juta, dan Juni 16 juta 940. Selanjutnya, anggaran untuk estimasi pengeluaran. Pembelian bahan mentah Januari 6 juta, Februari 6 juta, Maret 5 juta, April 5 juta 500, Mei 6 juta, dan Juni 6 juta. Untuk pembayaran upah, Januari 2 juta 500, Februari 2 juta 500, Maret 2 juta, April 2 juta 500, Mei 2 juta 500, dan Juni 3 juta. Untuk biaya penjualan, Januari 2 juta, Februari 3 juta, Maret 2 juta, April 2 juta, Mei 2 juta 500, dan Juni 2 juta 300. Untuk biaya administrasi dan umum, Januari 3 juta 500, Februari 3 juta 500, Maret 4 juta, April 4 juta, Mei 4 juta, dan Juni 4 juta 200. Untuk pembayaran pajak hanya dilakukan pada bulan Maret yaitu 1 juta. Jadi total pengeluaran masing-masing per bulan yaitu Januari 14 juta, Februari 15 juta, Maret 14 juta, April 14 juta, Mei 15 juta, dan Juni 15 juta 500. Jadi didapatkan surplus atau defisit per bulannya untuk bulan Januari 4 juta, Februari 3 juta, Maret 2 juta, April 5 juta, Mei 1 juta, dan Juni 1 juta 440 ribu rupiah. Pasti penerimaan dan pengeluaran transaksi operasional sebagaimana telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Maka perusahaan harus mempunyai tambahan data. Yang pertama, estimasi saldo kas pada akhir bulan Desember 2009 yaitu 1 juta rupiah. Persediaan besi kas ditetapkan sebesar 500.000, pinjaman dari bank diterima pada permulaan bulan dan pembayaran bunga dilakukan pada akhir bulan. Pembayaran kembali utang dilakukan pada permulaan bulan. Bunga bank ditetapkan sebesar 2% per bulan.
Jumlah kredit yang diminta dari bank untuk bulan Januari sebesar 3.600.000 dan untuk bulan Februari sebesar 3.300.000. Pembayaran kembali kredit tersebut sebagai mana dilakukan pada permulaan bulan April 2.200.000 dan sisanya akan dikembalikan pada permulaan bulan Mei yaitu 4.900.000. Sehingga dari data tambahan tersebut dapat disusun skedul penerimaan dan pengeluaran pinjaman dan bunga yang merupakan transaksi finansial berikut. Diperhatikan slide-nya. Untuk saldo persediaan besi kas untuk bulan Januari yaitu 1 juta, Februari 528.000, Maret 690.000, April 2.552.000, Mei 5.454.000 dan Juni 1.554.000. Untuk penerimaan kreditnya hanya ada 2 bulan yaitu bulan Januari 3.600.000 dan bulan Februari 3.300.000. Sedangkan untuk pembayaran kembali akan dilakukan bulan April yaitu 2 juta dan bulan Mei 4.900.000. Jadi alat liquid yang tersedia yaitu bulan Januari 4.600.000, Februari 3.828.000, Maret 690.000, April 552.000, Mei 554.000 dan Juni 1.554.000. Sehingga surplus atau defisitnya yaitu bulan Januari 4 juta, Februari 3 juta, Maret 2 juta, April 5 juta, Mei 1 juta, dan Juni 1.440.000. Untuk pembayaran bunga dilakukan akhir bulan yaitu untuk bulan Januari 72.000, Februari 138.000, Maret 138.000, dan April 98.000. Sehingga saldo kas akhir bulan yaitu untuk Januari 528.000, Februari 690.000, Maret 2.552.000, April 5.554.000 dan Mei 1.554.000, Juni 2.994.000. Jadi saldo akhir bulan pinjaman kumulatif persediaan kas yaitu untuk bulan Januari 3.600.000, bulan Februari 6.900.000, bulan Maret 6.900.000 dan bulan April 4.900.000. Disusun budget kas selama 6 bulan untuk tahun 2010 yaitu saldo kas persediaan besi yaitu Januari 1 juta, Februari 528.000, Maret 690.000, April 2.552.000, Mei 5.454.000 dan Juni 1.554.000. Untuk penerimaan kas yang pertama hasil penjualan tunai untuk bulan Januari 4 juta, Februari 5 juta, Maret 7.300.000, April 9.600.000, Mei 8 juta, dan Juni 9 juta. Untuk penagihan piutang bulan Januari 4 juta, Februari 5 juta, Maret 6.500.000, April 7.600.000, Mei 6.600.000 dan bulan Juni 6.700.000. Yang ketiga, untuk penerimaan dari kredit pinjaman bank bulan Januari 3.600.000, bulan Februari 3.300.000. Yang keempat, dari penerimaan lain-lain bulan Januari 2 juta, Februari 2 juta, Maret 2.200.000, April 1.800.000, Mei 1.400.000 dan Juni 1.240.000. Jadi jumlah penerimaan keseluruhannya yaitu untuk bulan Januari 4.600.000, Februari 15.828.000, Maret 16.690.000, April 21.552.000, Mei 21.454.000 dan Juni 18.494.000. Selanjutnya pengeluaran kas. Yang pertama dari pembelian bahan mentah. Untuk bulan Januari 6 juta, Februari 6 juta, Maret 5 juta, April 5.500.000, Mei 6 juta, dan bulan Juni 6 juta. Untuk pembayaran upah, bulan Januari 2.500.000, Februari 2.500.000, Maret 2 juta, April 2.500.000, Mei 2.500.000, dan Juni 3 juta. Untuk pembayaran upah, biaya penjualan, Januari 2 juta, Februari 3 juta, Maret 2 juta, April 2 juta, Mei 2.500.000 dan Juni 2.300.000. Untuk pembayaran biaya ADM dan umum bulan Januari 3.500.000, Februari 3.500.000, Maret 4 juta, April 4 juta, Mei 4 juta dan Juni 4.200.000.
Untuk pembayaran pajak dilakukan bulan Maret yaitu Rp1.000.000. Untuk pembayaran kembali utang pada bank dilakukan pada bulan April 2 juta dan pada bulan Mei 4.900.000. Jadi total pengeluaran per bulannya untuk bulan Januari 14.072.000, Februari 15.138.000, Maret 14.138.000, April 16.098.000, Mei 19.900.000 dan April 15.500.000. Jadi saldo kas akhir bulan yaitu untuk bulan Januari 528.000, Februari 698.000, Maret 2.552.000, April 5.454.000, Mei 1.554.000 dan Juni 2.994.000. Yang terakhir, pentingnya manajemen kas. Fungsi utama manajemen kas adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan kas dengan berbagai cara agar penggunaannya maksimal. Oleh karena itu, manajemen kas yang efektif dapat mendorong peningkatan laba investasi atau ROI dengan cara yang pertama, meningkatkan kontribusi laba dari kas, dan yang kedua, mengurangi jumlah investasi yang terkait pada kas. Adapun cara untuk meningkatkan produktivitas kas dalam rangka kontribusinya terhadap laba investasi menurut Kusriyanto ada 3 cara. Yang pertama, penarikan uang tunai harus dilakukan secepatnya. Yang kedua, melakukan sistem peramalan kas untuk mengurangi besarnya cadangan pengaman dan meningkatkan peluang untuk menaikkan kas mengambang. Yang ketiga, memainkan kas mengambang dengan memperkecil waktu menganggur uang tunai yang tersedia di bank. Sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching and stay safety and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.